Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia. Untuk kita cari tahu bagaimana kira-kiranya keadaan relationship-nya kalian di saat ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Pisces dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Pentacles di sana. Berikutnya ada energi dari Three of Wands ya. Nah, kemudian di sini ada energi dari berikutnya ada di sini. Kemudian hadir energinya di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di situ. Kemudian ada di situ ya. Dan berikutnya ada di sini. Nah, jadi gini, kalau Mari lihat, seseorang ini tuh kayaknya dia sedang berusaha semampunya dia, sebisanya dia untuk boleh lolos dari karmanya dia atas apa yang dia lakukan ke kamu, gitu ya. Nah, jadi nampaknya seseorang ini tuh berusaha untuk mengelabuhi sistem universe yang tabur tuai, gitu ya. Karena apa dia mau kelabuhi? Sebab karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan kepada kamu, apabila terjadi kepada dirinya, dia pun tidak akan sanggup, dia pun tidak akan bisa, gitu lah, menghadapinya, gitu ya. Nah, karena melihat seseorang ini tuh nampaknya dia punya tindakan yang agaknya kurang baik ini ke kamunya, gitu lah. Contohnya apa? Contohnya ya dia kalau Maret susah ini jujur orangnya, gitu ya. Energi manipulatifnya kok kuat banget ini. Mari lihat, ya dia dengan kamu ini tuh bukan tulus. Ini tuh seseorang yang modus, gitu loh. Ya, ini orang yang memang benar-benar mempermainkan kamu ini. Kalau bisa dia berkeinginan itu tuh mengambil sebanyak-banyaknya apa yang bisa dia ambil dari kamu, gitu. Ya, mengambil apa ini maksudnya Cici Mari? Mengambil cintamu, kasih sayangmu, kepercayaanmu, mengambil uangmu, gitu. Mengambil keuntungan dari status sosialnya kamu kek, gitu. Ya, mengambil waktunya kamu di sana, mengambil seksual dari kamu, gitu. Jadi seseorang ini tuh apa yang dia lakukan dalam hubungan kalian, ya ini tuh orang yang sedang mengambil keuntungan, gitu ya. Dan ya ini nggak bisa memang dipercaya orangnya, gitu loh. Sebenarnya dia kalau dia menyala nuraninya dia pun kayak nggak teganya itu, ya, melakukan hal yang demikian ke kamu ya, nggak tega. Tapi lebih dianya itu tuh lebih kayak dikuasai oleh egonya dia, gitu, hasrat nafsunya dia, gitu loh. Jadi kayak gimana caranya mendapatkan sebanyak-banyaknya, nah tetapi dengan cara yang dia anggap mudah. Ya salah satunya adalah mempermainkan hati seorang pria ataupun seorang wanita agar ya itu dia bisa mengambil kesempatan di situ loh. Dan kalau Mari lihat, sebenarnya dampak dari kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu, itu tuh sudah kamu rasakan kan. Jadi banyak sedikitnya kamu juga sudah kayak ngalamin kerugian gitu ya. Kamu bahkan bisa aja sudah tahu bahwa kamu dibohongi, gitu kan. Bahwa selama ini tuh kamu hanya dimanfaatkan sama dia, gitu. Seseorang ini tuh punya niatan yang tidak baik bagi kamu, gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan bahkan dari kemarin-kemarin ini tuh kamu udah ngertinya ini kan, bahwa seseorang ini tuh ada aura negatifnya gitu ya. Nah, tapi mungkin kamu yang kayak
ah apa ini hanya perasaanku saja gitu ya. Ah ini hanya akunya overthinking doang gitu ya. Gitu. Kecurigaan yang gimana gitu ya. Kamu bisa aja kayak sempat meragukan intuisinya kamu sendiri atau kamu meragukan intelektualnya kamu sendiri. Karena tentu ya di saat-saat itu tuh ya kamu lagi dalam keadaan happy gitu ya. Kamu dalam keadaan bahagia, ada seseorang seperti dia gitu ya yang mau deket sama kamu di sana. Yang mau kayak sekilas karena dia ini tuh manipulatif kan. Tentu ya dia maulah gitu ya bersikap tanda petik pura-pura baik sama kamu. Jadi kepura-puraannya dia itu tuh sudah kena ke kamunya. Kamu seneng gitu ya digombalin misalnya. Nah, dengar kata-katanya dia masuk ke telinganya kamu, bikin hatinya kamu itu tuh berbunga-bunga contoh. Melihat wajah rupawannya dia cantik kah, dia ganteng kah gitu ya. Seneng matanya kamu ngelihat dia gitu kan. Nah, jadi bikin hatimu senang gitu. Yang selama ini tuh kamu gabut gitu, tiba-tibanya ada orang nih yang mau ya ngobrol-ngobrol sama kamu gitu. Ada seseorang yang pura-pura perhatian ya. Jadi tindakan perhatiannya dia itu tuh wah bikin kamunya happy gitu loh. Sudah lama nih gak ada orang yang peduli sama kamu, tiba-tibanya ada yang nanyain kamu udah mandi belum, kamu udah makan belum gitu ya. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa ke gereja ya misalnya ya. Ih kamu cantik banget hari ini, kamu ganteng banget hari ini, udah terbang kamu kan. Di sana. Jadi kemudian ketika intuisinya kamu itu tuh datang untuk memberikan warning bagi kamu sempat menepis intuisinya kamu itu, kamu sempat mendiamkan intuisinya kamu itu. Tapi yang namanya sebuah kebenaran ya, namanya sebuah kebenaran, kebenaran itu tuh kan akan terus mengungkapkan diri ya. Nah jadi dan ya jangan-jangan memang juga masa menggebu-gebunya kamu itu tuh sudah agaknya berkurang sedikit sensasinya itu loh ya, chemical tubuh karena pancingan dari si seseorang ini tuh sudah mulai berkurang gitu ya. Nah jadi kayak akal waras itu tuh, rasio itu tuh, intuisi itu tuh ya udah terasa makin tajam gitu. Dan ya sepinter-pinternya dia menyembunyikan kejelekan dari dia, ya ini kan akan kayak terungkap juga gitu ya. Nah di sana. Jadi baru belakangan hari ini, Mari lihat kamu itu tuh mau mengakui dengan jujur gitu. Iya sih ini orang kayaknya gak baik ini untuk aku. Kan baru mulai ya, baru mulai datang dalam dirinya kamu kan di sana. Setelah kamu kayak ngerasain beberapa kali dimintain duit sama dia gitu kan. Nah jadi mulai di situ tuh kamu akhirnya jadi risih gitu. Ya. Mulai asal pertemuan itu tuh hanya minta gulat di atas ranjang aja. Nah kan jadi kamu kan gak seneng ya. Apalagi kalau kalian belum menikah gitu ya. Masih hanya sebatas pacaran. Kok dia udah ngajak kamu beradegan intim gitu ya. Nah mulai kecurangannya dia yang hanya memanfaatkan statusnya kamu gitu ya. Nah, di situ tuh baru mulai kamu terima semua kejelekan-kejelekan dari si seseorang ini, gitu loh. Tapi ianya setelah kamu sempat memberikan apa yang dia mau ini kan, gitu. Dan bahkan mungkin pemberiannya kalian itu tuh sudah overdosis. Contohnya gini, dalam hal uang gitu ya, ini contoh aja ya. Setelah duitmu tinggal hanya katakan 1 miliar aja di tabungan ya,
Setelah yang tadinya kamu sudah punya nih 15 miliar misalnya ya, hanya tinggal 1 miliar lagi. Baru di situ tuh kamu ngeh gitu loh. Dan mau menerima dengan jujur gitu ya. Nah di sana. Udah habis capek badannya kamu dijadikan sebagai objek seksual oleh dia gitu ya. Ini contoh-contoh aja nih ya. Nah di situ. Karena Maria memang sempat kamunya di situ tuh ya dalam rangka upayanya kamu juga sih ya untuk menghidupkan relationship ini ya. Jadi kamu mau ngasih ini, ngasih itu, melakukan ini, melakukan itu untuk dia kan. Tapi ya kamu juga tahu gitu loh. Pada akhirnya bahwa feedback balik dari dia itu tuh ya hampir-hampir nihil gitu ya. Baru sekarang di situ tuh kamu akui, iya sih. Kok kayaknya orang ini tuh kurang bagus untuk aku. Kok dianya ini tuh makin ngelunjak ke aku gitu ya. Kok ini orang makin tegaan ke aku gitu. Gitu loh. Yang tadinya dia playboy, kamu bisa aja awalnya itu tuh atau dia playgirl ya, playboy atau playgirl. Tadinya kamu bisa aja yang kak, ya udahlah mungkin dia mau tobat akhirnya setia hanya dengan aku saja. Gitu ya. Nah, tapi ya kamu nampak-nampak, kamu lihat-lihat, Luyo dia kok makin ketahuan nih ya. Dia jalan sama cewek yang namanya si Tini gitu ya. Sama si Markona gitu ya. Nah di sana. Ternyata kesetiaan yang kamu harapkan dari dia ya gak bisa kamu dapat gitu ya. Nah respect dari dia. Nah ini juga bisa nih. Setelah kamu banyak memberikan kepada dia. Tapi kok respect penghargaan dia gitu ya, berterima kasih, nah gitu. Tapi kok kelihatan dianya itu tuh seperti tidak mau berterima kasih ke kamu gitu, ya kan? Dia kok jadi sepele terus sama kamu gitu ya. Nah jadi makin kelihatan banget nih perbuatan yang tidak menyenangkan ya, yang dia lakukan ke kamu gitu. Nah belakangan hari ini mulai kamu itu tuh, udahlah aku gak mau lagi sama dia gitu kan kamunya. Gak mau lagi aku. Jadi kayak sensasi bahagia, menyenangkan, gembira seperti yang dulu-dulu kamu rasakan. Itu tuh gak bisa lagi kamu rasakan untuk di saat sekarang ya. Nah di sana. Ya beberapa rasionya kamu yang kayak hitung-hitungan nominalnya loh. Waduh aku duitnya udah banyak habis ini untuk dia. Gitu ya, udah nipis nih uang tabungan nih kan gitu ya. Nah setelah nampak dampak buruk dari usahanya kamu bersama seseorang ini, baru di situ tuh kamu, iya sih apaan sih ini hubungannya kan gitu ya di sana. Jadi kok kayaknya di saat sekarang kamu bisa aja, nggak worth it lah gitu ya. Nah beberapa mungkin kamu bahkan mau ini ngebego-begoin dirinya kamu sendiri kan. Waduh aku kok bodoh banget ya. Aku kok bisa bablas ya sama orang ini. Aku kok mau-maunya ya ditipu sama dia ya. Nah gitu. Nah jadi yang tadinya kamunya itu tuh berusaha ya untuk membuat hubungan ini tuh berlangsung. Nah belakangan ini justru kamu sedang berusaha untuk menghentikan relationship ini di sana ya. Nah jadi untuk menghentikan relationship ini contoh-contohnya nih ya belakangan kamu sudah ngeblokir dia gitu kan. Atau kalaupun kamu tidak blokir dia tapi kayak bagaimana komunikasi, intensitas komunikasi kamu dengan dia ya udah kamu kurang-kurangi gitu loh. Di situ ya. Jadi kalaupun dia meminta sama kamu belakangan hari ini, padahal ini adalah permintaan yang bukan permintaan pertama kali misalnya ya. Sebelum-sebelumnya dia sudah pernah memintakan hal yang serupa. Jika selama ini tuh kamu kasih, ya, kamu beri gitu ya.
Nah, belakangan hari ini kamu kayaknya sudah mulai menolak ya. Ah, enggak ah, aku nggak bisa gitu kan kamunya. Udah mulai menolak kamu di sini. Jadi ya niatan kayak mencampakkan dia, wah lagi kuat-kuatnya nih. Gitu kan. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh dia tuh bukannya dia nggak paham ya bagaimana kamu. Jadi maksudnya dia gini, waduh kayaknya aku ini tuh udah terbaca nih permainannya aku sama Pisces gitu. Wah udah sadar nih, udah sadar diri nih Pisces sama niatan buruknya aku gitu. Nah disitulah yang dia langsung dia berharap ya bahwa dia bisa lolos dari perbuatan buruknya dia. Nah contohnya nih ya, harapannya dia itu tuh uang yang pernah dia minta sama kamu itu tuh ndak kamu tuntut untuk dikembalikan contohnya. Itu kan juga bentuk karma ya, minta duit orang ya balikin duit orang dong, kan gitu ya. Nah di sana. Nah, pokoknya apa yang dia sempat terima dari kamu, sebisa mungkin dia usahakan jangan kamu minta balik, gitu loh. Nah kalau bisa itu tuh kalau dia menjanjikan ya, menjanjikan apalah gitu sama kamu, misalnya aku pakai duitmu, alasannya dia pinjem. Nah itu kayak gimana yang tadinya dia punya janji minjem sama kamu lupakan. Nah gitu. Misalnya dia janji mau nikahi kamu. Kayak gimana caranya biar tuntutannya kamu untuk dinikahi sama dia jangan kamu lakukan. Nah di situ dia. Bahkan ke semesta pun dia sedang mencari, mau ini tuh sedang mencari alasan ya supaya dia tidak dihukum oleh semesta. Gitu loh. Jadi dia tuh bisa di saat ini tuh sedang kayak ngomong-ngomong, ah kan wajar. Aku kan hanya minta. Ya aku kan gak ada maksa. Piscesnya itu tuh mau ngasih sama aku. Enggak lah, ini tuh gak salah kok, gak dosa. Piscesnya aja yang bodoh. Nah dia bisa gitu tuh. Aku bukan sedang ngebohongin kok. Gitu ya. Tapi Piscesnya aja yang percayaan sama aku. Gitu dia. Nah di sana. Dan ya kalau kamu bilang bahwa kamu mau mencampakkan dia, mari lihat di situ tuh dia ya udah nggak apa-apa gitu loh. Karena nampaknya orang ini tuh dia udah ngerasa cukup puas gitu loh. Dia bisa ngerasa sudah, ya sih aku udah banyak, aku udah capek nikmatin kamu, aku sudah sempat dapat anu gitu ya. Misalnya, aku tuh udah sempet kok kebeli motor misalnya ya dari uang yang aku dapat melalui Pisces gitu. Ya udah kalau Piscesnya mau pergi, pergi saja sana. Gitu dia tuh. Nah, itu dia ya. Nah jadi ya kamu jangan pikir bahwa ketika kamu mau mengakhiri dengan dia, di situ tuh dia akan menderita ya. Enggak Pisces. Gitu loh. Malah dia ya udah pergi aja sana. Gitu loh. Aku udah cukup kok. Dari kamu aku udah ngerasa cukup gitu. Nah di sana. Nah kalau bisa memang ya segera kamu pergilah gitu. Supaya kamu nggak ngungkit-ngungkit apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu berikan ke dia. Gitu loh. Nah jadi maksudnya dia setelah kamu bertamu ke rumahnya, kamu membawa oleh-oleh ini, membawa oleh-oleh itu, ya udah kamu pulang lagi sana, pergi kamu gitu. Gitu pikiran dari si seseorang ini. Jadi kalau melihat memang ini tuh ya kalau kamu cukup bijaksana ya, jadikanlah dengan si dia ini tuh sebagai pengalaman hidupnya kamu, gitu loh. Karena kamu ini tuh ditipu habis-habisan ini sama dia, ditipu terang-terangan ini, dan kamu mengizinkan kesadarannya kamu memang dikelabuhi oleh dia, gitu loh. Ya, terlalu baik pun, terlalu percaya pun kepada orang, ya itu tuh nggak oke juga gitu loh. Jadi kayak usaha upaya itu tuh ya harus dipertimbangkan juga ya dengan cara apa, seperti apa, sama siapa. Nah gitu, ya.
Nah, jadi kalau Mari lihat dengan dia ini tuh semacam menjalani, mengusahakan sesuatu, tapi hasilnya itu tuh masih zonk. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak ibaratnya kamu ya sedang menyumbang habis-habisan ya untuk kesenangan seseorang. Gitu, ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Virgo, hadir Gemini, Aquarius, berikut Cancer, ada Capricorn di sana, Scorpio, hadir energi dari Leo di sini ya, masuk energi dari Taurus dan Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.